Bab 1041. Saat itu, Yonatan menatap koordinat lokasi keberangkatan Yosua, yang dia peroleh. Yang terakhir saat ini sedang menuju ke utara. Berdasarkan dugaannya, Yosua akan melakukan segala cara untuk memasuki perbatasan Remdik setelah lokasinya terungkap untuk melarikan diri dari 8 keluarga terhormat. Hanya dengan melakukan hal itu, 8 keluarga terhormat akan jera untuk mengejarnya dengan gegap gempita. Menilai dari kecepatan seorang kultivator alam dewa, mereka kemungkinan besar berada 500 meter jauhnya dari perbatasan Remdik pada saat itu. Jika Yosua berhasil melepaskan baut pembuka jalan keluar ini, dia akan dapat melarikan diri dengan baik. Meskipun begitu, Jonathan mengerti bahwa waktu terbaik untuk membujuk pria itu untuk bergabung dengan kantor Asura adalah saat dia benar-benar putus asa. Meskipun peluangnya untuk menemukan Yosua sangat kecil jika dia segera berangkat ke perbatasan Remdik, dia masih ingin mencoba peruntungannya. Situasi di seluruh Canaya sangat tegang saat ini. Oleh karena itu, dia harus mengumpulkan semua kekuatan yang ada dan mempersenjatai kantor Asura. Dengan cornya yang hancur, dia pasti tidak akan bisa mempertahankan tingkat kultivasi alam dewa untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia hanya menjalani hari-harinya dengan damai tanpa bertarung, setengah tahun mungkin adalah waktu yang tersisa untuk tingkat kultivasinya untuk tetap berada di alam dewa. Namun, saat itu terjadi pertempuran terus-menerus. Setiap kali dia mengedarkan energi spiritualnya, medan eliksirnya menyusut sampai tingkat tertentu. Menurut perhitungannya, tingkat kultivasinya akan turun lagi dalam waktu paling lama 3 bulan. Itu akan jatuh melewati batas alam dewa, menempatkannya di alam Mahaguru sekali lagi. Dengan demikian, ada terlalu banyak hal yang harus dicapai Jonathan dalam 3 bulan mendatang. Sementara itu, 2 sosok sedang duduk di mulut gua di dalam perbatasan Remdik, terengah-engah. Di bawah mereka berdua ada seekor beruang hitam raksasa yang baru saja dibunuh. Sambil berjuang untuk berdiri, Hayden mengalihkan pandangannya kepada Yosua. Dia membanting topeng di tangannya ke tanah dengan keras, lalu menghunuskan pedangnya ke depan dan menancapkannya ke leher Yosua. Kau pembohong sialan, Yosua Whiteley. Betapa aku berharap bisa membunuhmu sekarang juga. Saat itu juga, dia sangat marah. Itu adalah upaya kolektif dari beberapa generasi keluarga Zing sehingga mereka berhasil secara diam-diam mengasuhnya, seorang pembudidaya alam dewa, tanpa sepengetahuan keluarga Osborn. Mereka melakukan itu untuk menghindari nasib sebagai boneka yang dimanipulasi oleh keluarga Osborn. Keluarga Zing menggantungkan semua harapan mereka pada Yosua, karena mereka yakin bahwa 8 keluarga terhormat tidak akan pernah mencurigai mereka meskipun pria itu gagal untuk kembali. Bagaimanapun juga, topeng yang dapat menyembunyikan aura seseorang adalah harta karun yang langka. Sayangnya, Hayden telah menantang berbagai elemen sejak dia menginjakkan kaki di Delisgar Ridge bersama Yosua lebih dari 2 bulan yang lalu. Ketika mereka akhirnya berhasil lolos dari mata-mata 8 keluarga terhormat dan hendak menyantap daging sapi rebus dengan tenang, Savion dan Jonathan berlari ke arah mereka. Akibatnya, identitasnya pun terbongkar. Selama keluarga Osborn bukan orang bodoh, mereka pasti bisa menduga niat keluarga Zing. Meskipun Hayden telah mengirim kabar kepada keluarganya untuk mulai melakukan pelarian sesuai dengan rencana cadangan, pengaruh keluarga terhormat itu terlalu menakutkan. Dia tidak akan merasa takut sedikit pun jika dia sendirian. Dia bahkan akan meniru Jonathan dan memilih untuk melepaskan kegilaan terakhirnya. Bahkan jika dia tidak dapat mengguncang fondasi keluarga terhormat, dia masih bisa membuat masalah bagi tokoh-tokoh yang berkuasa. Namun, begitu seseorang memiliki keluarga atau organisasi yang mendukungnya, ia akan menjadi target bonafit bagi keluarga-keluarga terhormat. Meskipun keluarga Zing bukanlah keluarga besar dengan sejarah lebih dari 1000 tahun, namun mereka adalah keluarga yang sangat besar. Anggota inti dengan garis keturunan langsung saja berjumlah beberapa ratus orang. Bahkan jika mereka semua ingin melarikan diri, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari pandangan keluarga terhormat itu. Lebih buruk lagi, Hayden menemukan bahwa pernah ada pemberontakan oleh keluarga yang berafiliasi dalam sejarah 8 keluarga terhormat. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali dan memengaruhi tatanan yang didominasi oleh 8 keluarga terhormat, mereka mencapai kesepakatan secara pribadi. Terlepas dari keluarga manapun yang berafiliasi untuk memberontak, hal itu akan dianggap sebagai tantangan terhadap kekuatan 8 keluarga terhormat. Oleh karena itu,
kedelapan keluarga terhormat akan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembersihan. Dengan kata lain, keluarga Zing tidak akan berhadapan dengan keluarga Osborn sendirian jika mereka ingin bertahan hidup setelah terungkap. Sebaliknya, mereka akan melawan jaringan informasi kedelapan keluarga terhormat dan mengejar mereka secara bersamaan. Itu akan menjadi pembantaian sepihak. Sementara itu, Hayden bertahan hidup di gua beruang, tanpa menyadari situasi di rumah. Meskipun dia sangat ingin menelepon satelit untuk menanyakan keadaan, dia tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya. Jika keluarga saya sedang dibantai saat saya menelepon ke rumah sekarang, apakah saya bisa membantu? Tidak, saya tidak hanya tidak berguna bagi mereka, tetapi saya juga akan mengekspos lokasi saya, membawa bahaya baru bagi saya dan Yoshua. Bukannya dia tidak berperasaan dan takut mati, tetapi jika keluarga Zing dimusnahkan, dia akan menjadi satu-satunya orang yang selamat dengan garis keturunan langsung dari seluruh keluarga. Seperti Yoshua, dia akan memikul beban keluarganya. Jika saya tidak bisa membalaskan dendam keluarga saya, maka saya pasti tidak bisa mati. Darah merah terang menetes di baju Yoshua dan merembes ke kerah bajunya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, kemejanya sudah ternoda merah marun di bagian dada. Meskipun begitu, ia tetap tidak gentar, hanya mengangkat kepalanya untuk melihat Hayden di hadapannya dengan tenang. Aku tidak akan melawan jika kau ingin membunuhku, Hayden, keluhnya sambil menghela napas. Kemudian, dia melanjutkan, kamu bukan satu-satunya orang yang keluarganya telah dimusnahkan. Berapa banyak orang yang ada di keluarga Zing? Apakah ada 500 orang yang memiliki garis keturunan langsung? Sebagai afiliasi dari keluarga Osborn, kamu seharusnya mengetahui tentang keluarga Whiteley yang diburu oleh 8 keluarga besar lebih dari 10 tahun yang lalu, kan? Saat itu ada 30.000 orang, hanya mereka yang memiliki garis keturunan langsung. Dalam 3 generasi, 30.000 orang terbunuh. Itu adalah keluarga Osborn yang membantai keluargamu, tapi aku mengerti alasanmu memegang pedang untuk melawanku sekarang, dan aku tidak keberatan kau membunuhku untuk melampiaskan kemarahanmu. Namun, pertimbangkan apa yang akan kau lakukan setelah menghabisiku. Apakah itu akan menjadi balas dendam? Saat dia berbicara, dia benar-benar merentangkan tangannya dan menutup matanya. Hayden memelototi pria itu dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pedang di tangannya menusuk leher Yoshua. Beberapa kali, Hayden goyah sebelum akhirnya dia mengeluarkan raungan pelan. Dengan satu ayunan tangannya, dia menancapkan pedang itu ke beruang hitam yang sudah mati di bawahnya dan merosot ke dinding gunung dengan sedih. Matanya tetap tertuju pada Yoshua dan suaranya parau. Harapan seluruh keluarga Ziegler ada padamu, Yoshua. Sekarang keadaan sudah seperti ini, bisakah kau jujur padaku sekali ini saja? Yoshua perlahan membuka matanya. Kemudian, dia mengeluarkan botol obat yang ditujukan untuk pemakaian luar dan menuangkannya ke lehernya. Apa pertanyaanmu? Sambil mengepalkan tinjunya, Hayden berkata, katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang Anda cari dengan menemui Doveston? Dan apakah Anda memiliki kartu truf untuk kembali dalam pertarungan melawan 8 keluarga terhormat? Kilatan kekerasan terlihat di mata Yoshua. Dia menatap cincin ibu jari di jarinya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya pergi ke Doveston untuk mencari tanah leluhur keluarga Whiteley yang sebenarnya, Hayden. Nenek moyang keluarga Whiteley berasal dari dunia lain. Bab 1042. Mendengar jawaban Yoshua, Hayden perlahan-lahan membuka kepalan tangannya. Apa yang kau katakan tadi? Yoshua memandang Hayden sambil menyeringai. Kau tidak salah dengar, ini adalah dunia lain, dia mengulangi. Saat itu, Hayden benar-benar tercengang. Sebagai seorang kultivator alam dewa, dia masih memiliki sedikit pengetahuan tentang rumor kuno, terlepas dari kenyataan bahwa latar belakang keluarga Zing tidak sebanding dengan 8 keluarga terhormat. Konsep cincin dan dimensi bukanlah hal yang aneh di dunia kultivator, dengan representasi yang paling umum adalah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan adalah benda magis ruang dan dimensi yang paling umum yang disempurnakan melalui pemanfaatan formasi pengubah ruang dengan bahan yang unik. Cincin penyimpanan seukuran jari kelingking dapat menciptakan ruang penyimpanan paling banyak 20 hingga 30 meter kubik. Jika menggunakan bahan terbaik dan penyempurnaan yang terampil, cincin penyimpanan bisa melebihi 100 meter kubik. Tentu saja, itu hanya rumor belaka. Sampai hari itu,
Belum pernah terdengar ada orang yang memiliki cincin dengan ruang penyimpanan sebesar itu. Semua orang Siulian, tanpa memandang jenis kelamin dan usia, memiliki obsesi bawaan dengan penelitian ruang dan dimensi. Peringkasan jarak dalam formasi, dalam jangkauan, dan bahkan penyempurnaan cincin penyimpanan dan bola hewan roh, semuanya adalah buah dari penelitian generasi kultivator dan makhluk halus yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Meskipun kultivasi adalah sebuah fantasi bagi orang modern, sebenarnya cukup ilmiah jika seseorang menjabarkan sejarah manusia dan mengamatinya dengan seksama. Setiap simbol dalam penghalang penahan dan pola dalam formasi berasal dari orang bijak yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Semua itu adalah akumulasi dan kumpulan kebijaksanaan selama waktu yang tak terbatas. Impian utama mereka dari zaman kuno dalam hal ruang dan dimensi adalah untuk menciptakan sebuah dunia. Mereka semua bermimpi untuk menciptakan dunia kecil mereka sendiri dengan formasi pengubah ruang atau prinsip di gudang senjata mereka. Sejak orang pertama yang mengusulkan teori tersebut puluhan ribu tahun yang lalu, ide tersebut menyebar dan menginfeksi semua kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi seperti virus. Di masa lalu, pernah ada desas-desus tentang makhluk ilahi yang menciptakan ruang kecil, tetapi pada akhirnya, itu hanya desas-desus belaka. Orang yang paling dekat dengan penciptaan ruang dalam sejarah adalah makhluk ilahi 7.000 tahun yang lalu. Bahkan manusia di Canaya sangat mengenal makhluk ilahi tersebut, karena ia tidak lain adalah dewa dalam mitologi Canaya, Fehoer. Di mata manusia, pencapaian ajaib Fehoer tidak lebih dari sebuah mitos. Namun, semuanya bisa dijelaskan jika diterapkan pada dunia kultivator. Fehoer juga memiliki identitas lain, orang pertama yang menguasai spatial prinsip dalam sejarah. Begitu Fehoer menguasai prinsip itu, dia berkuasa atas semua orang hanya dengan formasi dasar di tangannya. Pada saat itu, ras iblis masih ada. Di era ketika semua makhluk bisa mendapatkan pencerahan, umat manusia berada pada posisi yang sangat lemah. Namun, Fehoer menaklukkan semua klan dengan kekuatannya sendiri, dan mereka bersedia menjadi pengikut ras manusia. Dalam upaya untuk mencegah perang antara ras iblis dan manusia, dia ingin menciptakan dimensi independen dan memisahkan kedua ras sepenuhnya. Dengan penguasaan spatial prinsip, dia menciptakan beberapa ruang kecil yang cocok untuk para iblis tinggal. Sayangnya, mereka memiliki kelemahan besar meskipun mereka mampu menampung kehidupan. Ras iblis di dalamnya akan tertidur lelap karena medan kekuatan prinsip di ruang-ruang tersebut. Mereka juga menjadi dasar dari bola-bola hewan roh di kemudian hari, tetapi orang-orang berikutnya tidak memiliki kemampuan Fehoer untuk menciptakan ruang secara manual, sehingga mereka terpaksa mengandalkan bahan dan formasi yang sesuai. Saat Fehoer menciptakan dunia-dunia kecil itu, umat manusia sangat gembira. Mereka mengira bahwa hal itu akan memungkinkan mereka untuk menguasai ras iblis dan mempertahankan kemakmuran umat manusia. Sebaliknya, sebagai pencipta, Fehoer sangat tidak puas dengan karyanya. Bagaimanapun, dia tidak ingin memenjarakan ras iblis satu persatu. Sebaliknya, dia ingin menciptakan dimensi lain, sebuah dunia yang sama persis dengan dunia nyata. Setelah itu, dia melaksanakan rencana besarnya. Sayangnya, konsekuensinya terbukti bagi semua orang, dia terluka parah akibat serangan balik prinsip dan binasa. Dalam 7.000 tahun berikutnya, spatial prinsip tidak pernah muncul lagi, meskipun tidak diketahui secara pasti apakah hal itu disengaja oleh prinsip surgawi. Atau mungkin seseorang memang menguasai spatial prinsip, tapi ancamannya terlalu besar sehingga akhirnya dimusnahkan sebelum bisa berkembang ke skala yang akan mencengangkan dunia. Lagi pula, tidak ada berita bahwa ada orang yang bisa membangun ruang selain ketika Fehoer hampir berhasil menciptakan dunia kecil. Namun, pada saat itu, Yoshua dengan percaya diri mengklaim bahwa nenek moyang keluarga Whiteley berasal dari dunia lain. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Hayden saat itu. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum bertanya kepada pria itu dengan suara bergetar, "Maksud Anda, nenek moyang keluarga Whiteley berasal dari dunia lain yang dapat menampung orang yang masih hidup, Yoshua?" "Ya," Yoshua menegaskan dengan anggukan. Kemudian, dia menambahkan, "Saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak tentang hal ini kepada Anda. Bahkan, saya tidak tahu banyak. Bahkan di dalam keluarga Whiteley, informasi ini hanya diturunkan secara lisan melalui kepala keluarga. Adapun buktinya." Berbicara tentang itu, dia terdiam dalam perenungan singkat sebelum dia melanjutkan,
kau adalah afiliasi dari keluarga Osborn, jadi kau pasti sudah membaca sejarah keluarga terhormat untuk memahami kekuatan masing-masing. Jika tebakan saya benar, semua keluarga lainnya memiliki indikasi yang jelas tentang tahun dan sumber pencapaian mereka. Di antara ketujuh keluarga tersebut, beberapa bergantung pada eksploitasi militer selama zaman kuno, yang lain pada konferensi gelar oleh keluarga kerajaan, dan yang lain lagi merambah ke dunia bisnis dan militer. Hanya asal-usul keluarga Whiteley yang masih menjadi misteri. Bukankah begitu? Hayden melayangkan pikirannya kembali ke catatan yang telah dibacanya, alisnya berkerut dalam-dalam. Titik balik yang menyebabkan kebangkitan keluarga Whiteley tidak diketahui. Catatan tersebut menunjukkan bahwa keluarga Whiteley mencaplok wilayah 100 mil di tenggara Yeringham pada tahun ke-10 era Juxta dan militer mundur dalam perang salib mereka setelah lebih dari 40.000 orang terbunuh dalam 3 pertempuran. Sejak saat itu, tempat ini menjadi daerah terlarang. Kemudian, seorang raja menghadiahkan tanah tersebut kepada keluarga Whiteley. Tidak hanya tentara dan pasukan militer dilarang masuk tanpa izin, tetapi juga dibebaskan dari pajak. Tanah itu menjadi tanah yang damai pada saat itu. Bahkan di antara banyak pangeran dan penguasa pada saat itu, tidak ada yang berani menantang keluarga Whiteley. Dengan itu, keluarga Whiteley menduduki Canaya selama 1.800 tahun. Memang, keluarga Whiteley sangat misterius. Keluarga ini tiba-tiba muncul selama kekacauan era tercet, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik atau perebutan kekuasaan. Meskipun mencaplok wilayah, mereka tetap berada di dalam batas-batasnya sendiri tanpa menginvasi wilayah tetangganya. Kerajaan ini akan tetap makmur hingga hari itu, jika bukan karena sabotase dari 8 keluarga terhormat. Bahkan saat itu, keluarga Whiteley akan menjadi keluarga terhormat terbesar di Canaya. Selama bertahun-tahun, berbagai keluarga terhormat telah mengerahkan banyak upaya untuk menyelidiki asal-usul keluarga Whiteley. Tanpa sepengetahuan mereka semua, keluarga Whiteley sebenarnya berasal dari dunia lain. Tentu saja, keluarga Osborn hanya berkolaborasi dengan keluarga Whiteley karena kemampuan Yoshua dan keyakinan mereka bahwa nenek moyang keluarga Whiteley pasti meninggalkan kartu truf. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikiran keluarga Zing bahwa keluarga Whiteley akan menyembunyikan rahasia yang begitu monumental. Jika berita ini tersebar, seluruh dunia mungkin akan gempar, apalagi Canaya. Bab 1043. Sambil merosot di sudut ruangan, Hayden dengan gemetar menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dia menariknya dalam-dalam beberapa kali sebelum asapnya yang menyesakkan membuat otaknya sesaat. Meskipun itu membuatnya merasa sedikit pusing, itu membantunya untuk menenangkan diri. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Dengan mata tertuju pada Yoshua, dia menyuarakan pertanyaan itu setelah ragu-ragu beberapa kali. Sebagai jawaban, Yoshua menggelengkan kepalanya tanpa suara. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dipilih nenek moyang saya untuk menjadi cadangan. Yang saya tahu, Anda adalah satu-satunya orang yang saya beritahu. Terima kasih. Hayden berseru sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada dunia lain di luar dunia ini dan keluarga terhormat. Jika kekuatan lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menyerang Doveston dan mencurinya untuk diri mereka sendiri. Tak perlu diragukan lagi, salah satu alasan Yoshua mempercayakan rahasia ini kepada Hayden adalah kepercayaannya kepada pria itu. Selain itu, dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk membantunya. Di Delisgar Ridge, beberapa ratus orang sedang memburu mereka saat itu. Dikelilingi oleh keluarga-keluarga terhormat, mereka dipaksa masuk ke dalam perbatasan Remdik selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, jika Yoshua ingin kembali ke tempat yang telah disepakati, akan sangat sulit baginya untuk mencapainya sendirian. Hayden menyalakan sebatang rokok lagi dan mengucek-ucek matanya sebelum bertanya lebih lanjut, karena keluarga Whiteley berasal dari dunia lain. Mengapa kau tidak tahu kapan dunia itu akan terbuka, Yoshua? Bukannya saya tidak mengetahuinya. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu tadi? Bahkan nenek moyangku pun tidak tahu, jawab Yoshua dengan murung. Teringat kata-kata terakhir kakek buyutnya, ia menguraikan sambil menghela napas. Saat itu, nenek moyang keluarga Whiteley keluar dari tanah leluhur secara tidak sengaja dan datang ke dunia ini. Mereka tidak menemukan sesuatu yang salah sama sekali. Kemudian, mereka dikejutkan oleh hal-hal di dunia ini. Setelah mengembara selama beberapa waktu, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi menemukan jalan pulang.
Bahkan koordinat yang saya tunjukkan kepada Anda sebelumnya ditentukan oleh generasi berikutnya menurut deskripsi nenek moyang kita setelah mencari Delisgar Ridge selama ratusan tahun. Tapi itu hanya mirip, itu bukan pintu masuk yang menghubungkan dua dunia saat itu. Sambil berbicara, dia menatap cincin ibu jari di jarinya. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh nenek moyangku, ada beberapa hubungan antara dunia-dunia tersebut, dan inilah saat mereka berkomunikasi di antara mereka sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kedua kata itu pasti akan terhubung lagi, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu akan terjadi dalam 1 detik atau 10 tahun ke depan. Pada saat itu, kita bisa memasuki dunia kecil dan mencari tanah leluhur keluarga Whiteley. Jika hanya karena darah yang mengalir di pembuluh darah saya, mereka yang berada di tanah leluhur pasti akan membantu saya, Anda dan keluarga Whiteley untuk membalas dendam. Dia melanjutkan untuk menegaskan. Saat itu, Hayden juga bersandar di dinding gunung dengan lemah. Dengan kata lain, kita tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa kita dan kembali ke Delisgar Ridge ke tempat pertama kali kita menunggu jika kita ingin memasuki dunia keluarga Whiteley segera setelah dunia itu terbuka. Apa aku benar? Yoshua menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Tidak ada cara lain selain itu. Hayden mengeratkan jari-jarinya di sekitar rokoknya yang masih menyala. Aku benar-benar tidak ingin kembali. Sialan, keluarga Zing sudah ditakdirkan, begitu pula dengan keluarga Whiteley. Kita berada di perahu yang sama. Jika kita ingin membalas dendam, kita harus kembali. Tapi jika kita melakukannya sekarang, kemungkinan besar kita akan mati di tangan 8 keluarga terhormat. Dia sangat bingung saat itu, menjambak rambutnya dengan kedua tangannya, matanya merah menyala. Kemudian, dia menuntut, saya bisa membantumu memancing mereka pergi, tetapi kamu harus menjanjikan sesuatu padaku, Yoshua. Mengetahui apa yang ingin dikatakannya, Yoshua dengan tersenyum menyela dengan suara datar, jika saya berhasil kembali ke tanah leluhur saya akan membunuh ke-8 keluarga terhormat. Itu termasuk keluarga Osborn. Dengan demikian, membantumu membalas dendam hanyalah kebetulan. Mintalah sesuatu yang lain. Hayden tertawa kecil. Menyapu pandangan ke arah ekspresi acuh tak acuh pria itu, dia melambaikan tangan meremehkan. Kakekku benar-benar memiliki pandangan ke depan yang sempurna, Yoshua. Sebelum kau diusir dari Yellowview, dia bilang kau adalah seorang ahli dalam membuat rencana yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Dulu, aku tak mempercayainya, tapi sekarang aku sudah mengalaminya. Anda sudah mulai berencana menggunakan saya untuk memikat 8 keluarga terhormat sejak saat Anda melihat saya, bukan? Mendengar itu, Yoshua hanya tersenyum tanpa menyangkalnya. Apakah itu direncanakan dari pihak saya atau tidak ada bedanya bagi keluarga Zing. Jika Anda tidak ingin membalaskan dendam keluarga Zing, Anda bisa menyelinap ke Epea Barat melalui Remdik dan terbang ke Anglandur di ujung dunia. Mempertimbangkan tingkat kultivasimu, kamu pasti akan menikmati kekayaan dan kemakmuran seumur hidup. Tapi jika kau ingin balas dendam, percayakan juga padaku. Menyunggingkan senyum pahit pada pria itu, Hayden mengangguk-anggukkan kepalanya. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan dan mempercayakannya kepada Anda. Saya hanya punya satu permintaan. Aku ingin keluarga Osborn dimusnahkan seluruhnya, tanpa memandang garis keturunan, jenis kelamin, dan usia. Tidak ada satu orang pun yang boleh selamat. Mendengar permintaan itu, Yoshua menghela napas pelan. Tahukah kamu bahwa hal itu tidak masuk akal, Hayden? Pembantaian seperti itu kemungkinan akan memakan korban hampir 300.000 jiwa. 300.000 nyawa. Apa kau benar-benar peduli, Yoshua? Hayden mencibir. Tentu saja, tapi meskipun aku peduli, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya, jawab Yoshua, matanya menyipit sedikit. Sementara itu, Hayes dengan cepat memeriksa setumpuk dokumen di Pusat Komando Angkatan Darat Timur 100 mil di selatan River On-Sea saat itu. Di hadapannya duduk Hades, memberikan perintah kepada beberapa raja perang lainnya untuk berperang. Mematikan komputer, pria itu mengarahkan pandangannya ke arahnya dengan cemberut. Bagaimana? Berapa banyak orang yang telah berkumpul di sini sekarang? 430.000, jawab Hayes tanpa perlu repot-repot mengangkat kepalanya. Hades, apakah mungkin bagi Charlie atau Jason untuk mempercepat lebih banyak lagi dalam hal pembudidaya? Sebagai jawaban, Hades menggelengkan kepalanya sedikit, matanya penuh dengan rasa sakit. Saat ini,
ada 400 prajurit Alpha Grandmaster Siluman Serigala di Angkatan Darat Timur. Ketika dia mengungkapkan efek samping dari Alpha Warriors di basis kultivasi, tidak ada pembudidaya yang mau menguji obat tersebut. Namun, ketika dia membocorkan situasi di Doveston, tidak ada satu orang pun di seluruh basis kultivasi yang mundur. Dengan 500 orang per kelompok, mereka yang disuntik dengan obat Alpha Warrior dalam jumlah besar mulai meninggal dalam jumlah besar. Bersamaan dengan metode bunuh diri seperti itu, gelombang pertama dari 400 pembudidaya manusia serigala diproduksi. Itu adalah situasi yang tidak ada yang menang. Bahkan jika tubuh seseorang tidak hancur karena efek obat itu, kesadaran seseorang pasti akan dilenyapkan. Semua pembudidaya yang secara diam-diam dibina oleh kantor Asura secara pribadi menghancurkan diri mereka sendiri demi Doveston dan Canaya. Sesungguhnya, tanah itu dipenuhi dengan darah. Di balik beberapa ratus prajurit yang tak punya pikiran, ada puluhan ribu nyawa. Bahkan saat itu masih jauh dari cukup untuk medan perang di Doveston. Bab 1044, 400 prajurit Alpha dibagi menjadi 10 batalion, masing-masing dipimpin oleh seorang prajurit beta. Mereka siap menyusup ke pasukan Remdikian dalam sekejap, dan itulah sumber kepercayaan diri terbesar Angkatan Darat Timur saat itu. Baik Hades maupun Hayas tahu bahwa pasukan Remdikian tidak akan menganggap serius pasukan tersebut. Menurut informasi intelijen yang diberikan oleh Jonathan, meskipun telah kehilangan dukungan Charlie, pasukan Remdikian masih memiliki lebih dari 1000 prajurit Alpha. Fakta tersebut juga dibenarkan oleh Charlie, dan menurutnya, Remdik telah mengumpulkan hampir 3000 Alpha Warriors dalam 3 tahun terakhir. Namun, hanya kurang dari 2000 Alpha Warrior yang berada di bawah komando langsungnya. Sisanya diam-diam dibawa pergi, dan bahkan Charlie tidak diberitahu tentang keberadaan mereka. Hades dan yang lainnya berspekulasi bahwa Remdik mungkin diam-diam mengirim para prajurit itu ke zona perang timur, mengerahkan mereka ke medan perang di River Onsi. Tentu saja, itu hanya dugaan. Namun demikian, meskipun itu bukan rencana musuh mereka masih harus bersiap untuk skenario terburuk. Bagaimanapun juga, konsekuensinya akan sangat mengerikan jika mereka meremehkan musuh mereka. Hayas mengambil laptop dari satu sisi dan memberi isyarat kepada Hades. Hades, lihat ini. Hades menerima laptop itu, alisnya berkerut melihat gambar satelit yang ditampilkan di layar. Hayas menunjuk ke layar komputer. Ini adalah tata letak kamp tentara Remdikian, yang diambil oleh satelit militer. Dibandingkan dengan situasi beberapa hari yang lalu, skala pasukan mereka secara bertahap meningkat. Menurut perkiraan saat ini, jumlah mereka telah melebihi 500.000, dan jumlah orang yang dikerahkan di sini bahkan mungkin telah melampaui 600.000. Bagian yang paling penting adalah formasi kamp mereka. Mendengar itu, Hades mengamati perubahan formasi pasukan Remdikian selama beberapa hari terakhir. Awalnya, tata letak pasukan lawan mereka adalah formasi persegi besar yang terkonsentrasi berkumpul sekitar 100 mil di utara Sungai Onsi. Namun, dari gambar-gambar yang disortir selama 3 hari terakhir, jumlah mereka telah meningkat, dan cakupan formasi militer mereka dengan cepat meluas, tampaknya sengaja didistribusikan ke beberapa titik. Mereka tampaknya telah mengadopsi pengaturan pengelompokan pasukan mereka ke dalam beberapa lingkaran yang merata. Ini, sebelum Hades bisa menyelesaikan kalimatnya, Hayas menyela, ini adalah radius sistem pertahanan rudal darat ke udara. Hades, aku mempelajari pertempuran River Onsi yang terjadi 7 tahun sebelumnya. Baik Angkatan Darat Medved maupun Angkatan Darat Timur adalah pasukan tempur terkenal di dunia yang memiliki teknologi mutakhir. Begitu perang dimulai, hal pertama yang akan terjadi adalah peluncuran serangan artileri yang tepat. Pengerahan pasukan hanya akan berperan selama tahap akhir perang untuk tujuan invasi. Hades mengangguk setuju setelah mendengarkan kata-kata Hayes. Perang di River Onsi 7 tahun yang lalu mengejutkan dunia dengan tercatat 100.000 korban jiwa dalam 3 hari. Tentu saja, jumlah korban saja tidak akan memicu sensasi. Lagi pula, EPA memang sedang bergejolak dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa puluh ribu orang yang dikorbankan dalam sebuah pertempuran memang jarang terjadi, namun tidak jarang juga. Bahkan insiden sebelumnya di penjara Crimson Utara, termasuk eksekusi tentara di wilayah barat, memiliki lebih dari 100.000 korban. Secara logika, pertempuran di River Onsi seharusnya tidak mengejutkan seluruh dunia militer. Namun,
Ada satu aspek unik dari pertempuran di River on Sea yang belum pernah terjadi di negara lain. Sepanjang perang, tidak ada satupun tentara dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pertempuran fisik. Dengan kata lain, pertempuran di Sungai On Sea adalah yang pertama dan juga, hingga saat ini, satu-satunya perang dalam sejarah umat manusia di mana kedua belah pihak tidak terlibat dalam konfrontasi fisik. Chanaya dan Remdik, yang menyebabkan jatuhnya 100.000 korban jiwa, sepenuhnya mengandalkan perang informasi dan serangan jarak jauh. Ketakutan dikepung dan dibombardir oleh rentetan artileri adalah sesuatu yang tidak akan dimengerti oleh orang biasa. Ketika terjebak dalam kengerian itu, seseorang akan melihat seluruh langit malam menyala dalam api oranye ketika mereka mendongak ke atas, dan suara ledakan serta jeritan kesakitan adalah satu-satunya suara yang bergema di sekitar mereka sebelum kematian mereka. Itulah neraka yang sesungguhnya, sebuah medan perang pembantaian, rasa takut dan keberanian menjadi tidak efektif pada saat-saat itu. Tidak seorang pun akan mengejek orang lain karena takut akan kematian, karena semua orang mencari harapan yang paling tipis untuk bertahan hidup. Selama periode tersebut, jangankan sebuah bangunan, bahkan jika yang tersedia hanyalah payung tua, mereka yang menyadari betapa tidak bergunanya payung tersebut akan tetap bersembunyi di bawahnya, semua demi mendapatkan kenyamanan psikologis. Ketika terjebak di medan perang yang terus dihujani tembakan meriam, seseorang hanya bisa berdoa agar penembakan itu mendarat agak jauh. Hanya dengan begitu, seseorang bisa terhindar dari dampak ledakan. Atau lebih tepatnya, hanya itu yang bisa dilakukan oleh seorang prajurit. Dan saat ini, tampaknya perang seperti itu mungkin akan terjadi lagi. Tiger, berapa luas cakupan sistem pertahanan rudal Angkatan Darat Timur? Hades bersuara saat tatapannya tertuju pada Hayes. Dengan skala saat ini, jaringan pertahanan udara cukup untuk mencakup seluruh wilayah Angkatan Darat Timur dan pasukan lain yang telah direorganisasi, jawab Hayes dengan percaya diri. Ini semua berkat Karl. Setelah mengalami pertempuran di River Onyx sebelumnya, Karl mengembangkan rasa takut akan daya tembak yang tidak mencukupi. Angkatan Darat Timur memiliki kurang dari 200.000 orang, tetapi pasokan medis dan logistik, termasuk pembentukan jaringan pertahanan, telah disiapkan sesuai dengan skala pasukan 600.000 orang. Bukan hanya itu saja, ada juga fasilitas bawah tanah yang kompleks di bawah tempat kami berdiri yang dapat menampung hingga 150.000 orang untuk bersembunyi di dalamnya, dia melanjutkan penjelasannya. Hades menghela nafas setelah mendengar pidato Hayes. Bahkan setelah kejadian di Misona, mereka masih merasa apa yang terjadi pada Karl, sang veteran, sangat disayangkan. Selama pemberontakan sebelumnya, kekacauan terjadi di seluruh Chanaya kecuali negara bagian di Doveston, di mana Karl bertanggung jawab. Bahkan tanpa keberadaan kantor Asura saat itu, Karl mampu menjaga ketertiban di Doveston. Bahkan tidak ada tentara pribadi di sana. Reputasi Karl di Doveston memuncak dalam 10 tahun terakhir. Dia pernah menyatakan akan mengeksekusi siapapun yang berani menggalang pasukan di Doveston. Dia mengeluarkan pernyataan yang begitu berani dan mendominasi dan mewujudkan rencana itu. Bahkan seluruh tata letak Angkatan Darat Timur merupakan hasil kerja kerasnya. Garnisun yang tersebar dan tidak terorganisir di River on Sea secara bertahap berkembang hingga menjadi Angkatan Darat Timur, yang secara pribadi diberi nama oleh Jonathan. Karl telah memainkan peran yang tak tergantikan dalam proses tersebut. Bahkan sampai sekarang, Hayes dan seluruh kantor Asura masih mendapat manfaat dari pandangan ke depan Karl. Jika orang seperti dia tidak meninggal, dia pasti akan mendapat tempat dalam kepemimpinan kantor Asura. Tuan Goldstein pasti akan menghargai orang berbakat seperti dia. Hayes menghela nafas. Setelah mendengar Hayes menyebutkan Jonathan, Hades ragu-ragu sebentar sebelum berkata, "Tiger, apa Goldstein menghubungimu baru-baru ini?" Hayes menggelengkan kepalanya. Sejak terakhir kali dia datang ke tempatku dan pergi ke Doveston, aku belum menerima kabar darinya. Hades mengangguk mengiyakan sambil melihat pemandangan bersalju di luar jendela dengan perasaan campur aduk di dadanya. Goldstein, apa yang akan Anda lakukan jika itu adalah Anda? Bab 1045. Di dalam Remdik, Jonathan berdiri di puncak gunung, menghadap ke alam yang luas. Dia telah berjalan sejauh 500 mil ke arah yang dia perhitungkan sebelumnya dan melintasi perbatasan Remdik beberapa waktu yang lalu. Namun, dia belum mendengar kabar tentang Yoshua dan Hayden sepanjang perjalanannya. Meskipun tidak mau mengakuinya,
Jonathan tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin telah pergi ke arah yang salah. Mengingat kembali lokasi di suatu tempat di Delisgar Ridge, yang menurut Savion adalah tempat Yoshua berada, Jonathan bingung. Jika Yoshua berniat untuk melarikan diri, dia seharusnya pergi ke Remdik, namun menurut informasi intelijen dari keluarga Osborn, jejak Yoshua dan Hayden tidak biasa. Mengambil komputernya dari tempat penyimpanan, Jonathan mulai menandai peta digitalnya sambil mengingat-ingat informasi yang diberikan Savion. Keluarga Listen telah menemukan tanda-tanda Yoshua dan Hayden singgah lama di sebuah lokasi baru. Setelah keduanya pergi, mereka membantai beberapa anggota keluarga Listen, lalu melarikan diri ke arah utara. Mereka kemudian terlihat di Gunung LD. Tak lama kemudian, beberapa anggota keluarga Listen meninggal. Jonathan terus melabeli setiap kejadian di peta digitalnya. Namun, 7 keluarga terhormat lainnya juga telah mengirim orang-orang mereka ke Delisgar Ridge. Setelah itu, keluarga Saladailah yang menemukan Yoshua. Setelah itu, Jonathan menandai 5 lokasi di mana 8 keluarga terhormat telah melihat Yoshua. Sambil membaca sekilas peta yang sudah jadi, dia mulai mencari hubungan antara perhentian-perhentian yang telah dibuat Yoshua. Apa yang dia rencanakan? Kerutan di dahi Jonathan terlihat jelas ketika pandangannya mengikuti bentuk aneh yang terbentuk setelah menghubungkan semua lokasi yang ditandai. Setelah berangkat dari titik awal, Yoshua menuju 200 mil ke utara, lalu mulai menuju ke barat begitu dia mencapai perbatasan Remdik. Ini membingungkan. Ketika dihadapkan pada pengejaran, orang normal pasti akan diam-diam menyusup ke Remdik. Pergerakan aneh seperti itu hanya menunjukkan bahwa Yoshua memiliki motif tersembunyi. Jonathan merenung sejenak sambil menatap layar komputer. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia menghubungkan lokasi pertama yang dikunjungi Yoshua dan tempat terakhir yang dilihat oleh keluarga terhormat itu. Mata Jonathan berbinar-binar melihat pemandangan di depannya. Tidak termasuk tempat dia dan Savion bertemu dengan Yoshua, sebuah sektor melingkar yang meliuk-liuk terbentuk setelah menghubungkan semua lokasi yang pernah dilihat Yoshua. Dengan titik awal sebagai pusatnya, 4 lokasi lain di mana Yoshua terlihat. Lainnya berada dalam kisaran 180 mil hingga 230 mil dari pusat. Itu berarti Yoshua tidak diragukan lagi sedang mencari sesuatu, dan benda itu berada di tempat anggota keluarga Listen menabraknya. Bibir Jonathan tersenyum lebar setelah secara tidak sengaja menemukan motif sebenarnya dari pria itu. Dia masih ingat apa yang dikatakan Savion kepadanya. Pasti ada alasan mengapa Yoshua memilih untuk melarikan diri ke Delisgar Ridge di Doveston. Meskipun Jonathan hanya berspekulasi mengenai tempat di mana Yoshua akan muncul, dia tidak tahu motif Yoshua di Delisgar Ridge. Namun, spekulasinya telah memberinya keunggulan besar dari 8 keluarga terhormat. Apakah ini keuntungan menjadi orang miskin? Jonathan mengemasi komputernya dengan pasrah. Dengan kekuatan besar yang mereka miliki, ke-8 keluarga terhormat itu tidak perlu banyak berpikir. Mereka tinggal mengerahkan anak buahnya dan melakukan pencarian. Hanya orang seperti saya yang perlu membakar beberapa sel otak untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Yoshua. Jonathan menoleh ke arah selatan dan menatap pegunungan yang terkubur di bawah badai salju. Tempat terakhir Savion dan saya menemukan Yoshua berada dekat dengan perbatasan Remdik tetapi tidak di dalam sektor melingkar. Ini berarti pencarian oleh 8 keluarga terhormat telah memaksanya untuk menyimpang dari lokasi pusat. Ditambah lagi, pertempuran kami telah menarik perhatian keluarga Blackwood, Listen, dan Wells. Meskipun mereka tidak melihat Yoshua, saya yakin mereka akan memperlakukan area itu sebagai area prioritas untuk pencarian radiasi. Jika demikian, jalan Yoshua menuju Delisgar Ridge akan terhalang. Dia harus mengambil rute lain yang lebih panjang jika dia ingin kembali sekaligus menghindari tim pencari. Barat. Sekarang setelah motif Yoshua yang sebenarnya terungkap, pergerakannya juga dapat dengan mudah disimpulkan. Cara tercepat untuk menghindari zona pencarian 8 keluarga terhormat adalah melalui barat. Setelah menyeberangi Sungai Onsi, dia akan memasuki Delisgar Ridge sekali lagi melalui sisi barat daya dari Horbah. Dengan kesimpulan tersebut, Yoshua segera bergerak menuju ke arah barat. Terlepas dari apakah Yoshua benar-benar mengambil rute ke arah barat, Jonathan telah memutuskan untuk menuju ke perbatasan River Onsi. Begitulah yang terjadi dalam pertempuran antara 8 keluarga terhormat. Itu juga merupakan perselisihan internal Canaya. Mengingat perang invasi Remdik,
masalah dengan keluarga terhormat tidak signifikan. Jonathan memutuskan untuk pergi ke Sungai Onsi dan memeriksa tempat itu. Meskipun kekuatannya menurun setelah kehilangan prinsip of Slaughter, dia masih bisa mengganggu jalur suplai Remdik dengan level kultivasi Gathrilemnya. Dengan pasukan ratusan ribu tentara, menunda suplai lawannya selama beberapa hari saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka menderita, apalagi memotong jalur suplai. Jonathan merasa ada api yang menyala di dalam dirinya saat membayangkan bertempur di belakang garis musuh. Namun, dia tidak menyadari bahwa anggota Gathrilem dari 7 keluarga terhormat saat ini sedang mengadakan pertemuan di Delisgar Ridge. Remy melirik ke arah 6 perwakilan lainnya dan mulai, karena semua orang di sini setuju dengan kesimpulan ini, mari kita bagi orang-orang kita menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan dipimpin oleh seorang pembudidaya alam dewa, menuju ke Doveston di Horbah, dan mencari Yoshua di sepanjang distrik perbatasan. Sementara itu, kelompok kedua akan berjaga-jaga di sini dan menunggu Yoshua jatuh ke dalam perangkap kita. Apakah ada yang keberatan dengan saran ini? Tatapan Remy tidak berhenti menyapu ruangan saat dia berbicara. Saat itu, seorang kultivator dari keluarga Henderson melangkah maju. Saya punya sesuatu untuk ditawarkan. Remy mengangguk. Ya, Jaiden. Sebelum dia berbicara, Jaiden Henderson menatap semua orang di ruangan itu, tatapannya sedingin es. Saya tidak keberatan dengan rencanamu, tapi saya punya peringatan untuk semua orang di sini. Karena kita telah menentukan motif Yoshua, tidak akan lama lagi dia akan ditangkap. Saya hanya punya satu hal untuk dikatakan, saya harap semua orang yang duduk di ruangan ini mematuhi peraturan, dan saya akan menjadi orang pertama yang melumpuhkan siapapun yang berani menikam orang lain. Para pembudidaya lainnya hanya mencibir pada ancamannya. Mereka semua adalah anggota keluarga terhormat dan memiliki tingkat kultivasi yang sama. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang menganggap serius ancamannya. Lagi pula, mereka bukanlah orang-orang yang bisa dengan mudah dilumpuhkan. Ancaman Jaiden tidak berguna terhadap para pembunuh berhati dingin itu. Mereka tidak hanya tidak takut, tetapi mereka bahkan mulai bertengkar di antara mereka sendiri. Melihat kekacauan yang terjadi di dalam ruangan dan perkelahian yang akan terjadi, Remy kembali menjadi pusat perhatian. Cukup, hentikan perkelahian. Remy berteriak sambil menebas tangannya dengan gagang gada. Saat darah segar mengucur dari telapak tangannya dan menetes ke lantai, Remy berteriak, kalian semua lihat ke sini. Saya mempertaruhkan prinsip agung saya untuk bersumpah. Sebelum kerja sama ini berakhir, keluarga Listen tidak akan pernah menyentuh keluarga terhormat lainnya. Konsekuensi dari melanggar sumpah itu adalah kematianku, kebinasaan grid prinsipku, dan tingkat kultivasiku. Bab 1046. Remy berucap sambil membentuk segel dengan satu tangan, mengerahkan kekuatannya saat dia mencetaknya pada kekosongan di depannya. Saat dia menyelesaikan gerakannya, darah di telapak tangannya tampak seperti terbakar pada sebuah tanda halus sebelum dengan cepat menguap ke udara. Pada saat itu juga, sebuah riak aneh menyapu ruang di atas kepalanya, menandakan pengakuan dari makhluk tertinggi. Selanjutnya, jika keluarga Listen memulai tindakan apapun dalam kolaborasi ini, Remy akan mengalami serangkaian kemalangan selama kultivasinya di masa depan, dan kutukan itu akan terus berlanjut, yang pada akhirnya mengarah pada kematiannya yang tragis. Melihat Remy bersumpah, Jaiden, yang hampir saja melakukan aksinya, dengan enggan menyingkirkan senjatanya dan menanggapi dengan mendengus dingin. Bagi keenam keluarga yang disegani, kekhawatiran terbesar mereka adalah agresi mendadak yang ditunjukkan oleh keluarga Listen. Bagaimanapun juga, mereka berada di wilayah kekuasaan keluarga Listen. Meskipun mereka mungkin bisa menangani lebih dari 10 orang kultivator alam dewa, keadaan akan menjadi jauh lebih rumit begitu keluarga Listen terlibat. Keenam keluarga terhormat itu mengirim 2 orang pembudidaya alam dewa mereka ke lokasi tersebut, berharap dapat bertahan dari potensi serangan dari keluarga Listen. Jika terjadi situasi yang tidak menguntungkan, salah satu prajurit siap untuk bertarung sampai mati sementara yang lain akan membawa berita keluar dari Delisgar Ridge. Itu adalah pengaturan yang paling optimal yang bisa mereka rancang. Jika Remy tidak bersumpah, keluarga tidak akan menggunakan cara membubarkan pasukan mereka dengan cara ini. Baiklah, karena Anda, dari keluarga Listen, telah menunjukkan ketulusan Anda, tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Kami akan melanjutkan seperti yang Anda sarankan, kata kultivator dari keluarga Wells. Dia kemudian siap untuk memimpin anak buahnya ke tempat tujuan. Keluarga-keluarga lain mengikuti,
satu demi satu, memulai persiapan yang diperlukan untuk operasi pencarian dan penyergapan. Tepat ketika yang lain siap untuk mengambil tindakan selanjutnya, Remy berdiri di depan mereka untuk menghentikan mereka pergi. "Kamu pikir kamu mau kemana?" Remy mencibir sambil mengacungkan bilhooknya dan secara halus mengaktifkan energi spiritualnya. "Untuk menghentikan Yoshua, tentu saja." Jaiden menjawab sambil menyeringai. "Remy, apa kau sudah lupa dengan apa yang kau katakan tadi? Apakah kehilangan ingatan tiba-tiba menyerangmu? Saya khawatir kalianlah yang memiliki ingatan yang buruk." Remy yang berwajah muram menembakkan belati ke arah orang-orang dari 6 keluarga terhormat. "Jika kita akan berkolaborasi, Anda juga harus menunjukkan ketulusan Anda. Karena saya sudah bersumpah, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda untuk melakukan hal yang sama, bukan? Saya tidak ingin hidup dalam ketakutan dikhianati oleh salah satu dari kalian selama operasi kita." Orang-orang dari 6 keluarga terhormat itu saling bertukar pandang, menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang telah bersumpah. Sudah jelas bagi mereka semua mengapa mereka menahan diri untuk tidak melakukannya. Lagi pula, dengan menangkap Yoshua, berarti ada satu orang yang harus dibagi-bagi pahala. Dengan kata lain, bagian mereka masing-masing akan bertambah. Yang paling penting bagi kedelapan keluarga terhormat itu adalah kepentingan mereka sendiri. Moralitas dan kebenaran tidak memiliki arti penting dalam perhitungan mereka. Remy melirik perwakilan dari 6 keluarga terhormat dengan mendengus dingin. "Baiklah, jika tidak ada di antara kalian yang bersedia mengambil sumpah, mari kita batalkan kerja sama ini. Karena Delisgar Ridge adalah milik keluarga Listen, tolong segera pergi dari sini." "Beraninya kau," Jaiden berujar sambil menatap Remy. Dia bahkan melangkah maju dan menghunus pedang panjangnya. "Remy, biar ku ingatkan kau bahwa ada 12 orang di sini. Kami dapat dengan mudah mengalahkanmu dan kultivator alam dewa dalam sekejap." Mendengar itu, Remy malah tertawa bukannya marah. "Tentu, silakan coba saja. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang bisa keluar dari Delisgar Ridge dalam keadaan hidup. Atas nama keluarga Listen, saya, Remy Listen, memberikan tantangan kepada kalian. Jika kalian berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup, seluruh keluarga Listen akan mengadopsi nama keluarga kalian sebagai nama keluarga kami." Mereka tidak merasa Remy terlalu mengintimidasi, tetapi kepercayaan diri yang tak tergoyahkan saat dia berbicara membuat mereka merasa seperti bermain api. Para kultivator dari 6 keluarga mulai menjadi lebih berhati-hati, mengaktifkan energi spiritual mereka dan berjaga-jaga, takut akan ada lebih banyak keluarga Listen yang muncul entah dari mana. Melihat reaksi mereka, Remy tertawa dengan angkuh. "Tenang. Bahkan jika kami berhadapan dengan Anda, kami tidak akan menggunakan taktik rendah seperti membawa orang-orang kami untuk melawan Anda. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda jika Anda menolak untuk bersumpah, Anda akan merasa cukup sulit untuk meninggalkan wilayah kami tanpa cedera. Dan Anda bisa melupakan kerjasama apapun di masa depan di antara kita." Setelah menyampaikan pesannya, Remy menyingkir dan pergi bersama murid-murid keluarga Listen, meninggalkan Raven, pembudidaya alam dewa lain yang telah menemani mereka, untuk tetap berada di sana. Raven tidak bisa menahan tawa saat dia mengamati ekspresi wajah para pembudidaya. "Apakah kalian memilih untuk bersumpah atau tidak, itu sepenuhnya terserah kalian." Dengan enggan, para pembudidaya dari 6 keluarga menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan rasa pasrah, mereka menghunus pedang mereka dan bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan menyayat telapak tangan mereka. Setelah itu, mereka pergi dari tempat kejadian dengan ekspresi muram. Tanpa sepengetahuan Yoshua, tindakan impulsifnya tanpa disadari telah membuat 8 keluarga terhormat dan Yonatan waspada, dan mengungkap niatnya yang sebenarnya. Mungkin ini adalah cerminan nyata dari fakta bahwa orang yang paling bijaksana pun bisa lalai. Pada saat itu, Yoshua dan Hayden tetap tidak menyadari bahaya yang mengancam. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat di sepanjang Sungai Onyx, mencapai sebuah lokasi yang berjarak beberapa ratus mil jauhnya dari Jusipi dan wilayah timur Laut Horbah. Jusipi adalah sebuah daerah kecil di pinggiran Horbah, yang terletak sangat dekat dengan perbatasan antara Remdik dan Canaya. Karena musim dingin yang panjang dan keras yang berlangsung selama 6 bulan, populasi Jusipi selalu relatif kecil, hanya sekitar 1 juta penduduk. Di tempat itu, Yoshua dan Hayden bisa mendapatkan penghiburan sementara. Namun, mereka memilih untuk beristirahat di sebuah bukit terpencil daripada memasuki wilayah tersebut.
Meskipun berada di daerah perbatasan yang terpencil, mereka tetap berhati-hati karena kondisi teknologi informasi yang canggih, takut orang lain masih bisa melacak mereka. Sekali lagi, mereka menikmati semur daging sapi, yang sebelumnya telah mengungkap identitas mereka. 1 jam yang lalu, Hayden menyelinap ke sebuah desa dan mencuri telepon dari seseorang untuk menelepon keluarga Zing. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Pada saat itulah dia tahu bahwa keluarga Zing sudah ditakdirkan. Sekarang Yoshua dan Hayden berada di perahu yang sama, mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi berdebat dan bertengkar satu sama lain. Pada tahap itu, Hayden tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Hayden mengambil sepotong daging sapi yang masih panas dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yoshua, ceritakan padaku tentang harta yang diberikan keluarga Whiteley padamu. Yoshua terkekeh mendengarnya. Apa yang harus saya ceritakan? Saya tidak membawa sesuatu yang berharga. Ketika 8 keluarga terhormat menyerang kami, tetua keluarga saya sudah mulai mengambil tindakan pencegahan, meskipun kami tidak menerima pemberitahuan sebelumnya. Kadang-kadang, saya bahkan curiga bahwa saya bukan satu-satunya yang diberi benih. Hayden tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya, sambil meneguk anggur. Tidak mungkin. Jika ada cukup banyak benih, kau tidak akan diberi 3 harta karun kelas atas. Mungkin, tetua di keluargamu hanya memilihmu, tapi dia tidak menyangka kalau kamu akan menjadi pemberani. Kamu tidak hanya menarik perhatian 8 keluarga terhormat, tapi kamu bahkan menjadi penguasa Yellowview. Yoshua, saya pikir. Tepat ketika Hayden hendak melanjutkan, Yoshua, yang duduk di sebelahnya, mengangkat tangannya. Shush, saya bisa merasakan gelombang energi spiritual mendekat. Bab 1047. Hayden adalah bagian penting dari rencana keluarga Zing untuk memisahkan diri dari keluarga Osborn. 3 generasi keluarga Zing secara diam-diam telah melatih Hayden menjadi kultivator alam dewa. Meskipun usianya baru 26 tahun, dia sudah mencapai alam dewa. Tidak diragukan lagi, sebagian dari kesuksesannya adalah karena bakatnya. Namun, upaya keluarga Zing masih merupakan faktor utama dalam pencapaiannya. Sampai batas tertentu, Hayden adalah seorang kultivator alam dewa yang dihasilkan melalui proses yang dipercepat seperti Natasha. Meskipun orang-orang seperti mereka berada di alam dewa dan setara dalam hal kehebatan tempur, mereka masih sedikit lebih lemah daripada kultivator yang harus perlahan-lahan berlatih menuju alam dewa. Salah satu contohnya adalah bagaimana Yoshua merasakan fluktuasi energi spiritual yang jauh lebih awal daripada Hayden meskipun berada tepat di sampingnya. Hayden segera menyimpan rebusan daging sapi di dalam ring penyimpanan. Mereka berdua kemudian berjongkok dan mendongakkan kepala untuk melihat ke arah utara. Dalam beberapa detik, Hayden mulai merasakan fluktuasi energi spiritual juga. Itu adalah seorang kultivator alam suci. Pikiran pertama yang Hayden pikirkan adalah pikiran untuk melarikan diri. Setiap kali jejak mereka terekspos, itu karena salah satu kultivator alam suci dari 8 keluarga terhormat ada di sana. Namun, para kultivator alam gong itu tidak menghadapi mereka. Begitu mereka menemukan keduanya, mereka akan mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka akan memberitahu para praktisi siulian alam dewa dari masing-masing keluarga tentang keberadaan keduanya. Baik Hayden maupun Yoshua merasa terganggu dengan rencana para pembudidaya alam dewa. Oleh karena itu, reaksi pertama Hayden terhadap gejolak tersebut adalah melarikan diri. Namun, tepat ketika Hayden hendak melarikan diri, Yoshua meraih pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar Hayden merasakan gejolak itu lagi. Hayden bingung, tetapi dia berjongkok dan melakukan apa yang diperintahkan. Saat itulah dia mengalami kejutan dalam hidupnya. Ternyata, gejolak itu bukan berasal dari satu orang kultivator alam gong, melainkan dari puluhan orang kultivator. Bahkan jika 8 orang praktisi siulian dari 8 keluarga terhormat telah bersekongkol, tidak mungkin jumlahnya begitu banyak. Keduanya kemudian dengan hati-hati bergerak menuju puncak bukit untuk melihat ke arah sungai utara, hanya untuk melihat banyak sosok bergegas ke arah selatan. Ada yang tidak beres. Dengan mengatakan hal itu, Yoshua menyipitkan matanya untuk melihat permukaan es yang berjarak 100 meter. Mereka adalah individu-individu yang dilatih untuk bekerja dalam kelompok. Perhatikan lebih dekat, dan Anda akan menyadari bahwa mereka memiliki metode yang sama dalam berlari. Aku belum pernah mendengar ada keluarga terhormat yang memiliki pasukan seperti ini, kata Hayden, mengangguk bingung. Ini,
Saat dia berbicara, Hayden mengeluarkan dua benda yang menyerupai teropong. Hayden adalah seorang penggemar persenjataan, dan terkadang dia bertingkah seperti seorang penguasa, jadi Yoshua tidak akan terkejut dengan benda-benda aneh yang keluar dari tempat penyimpanannya. Setelah mengambil kacamata Night Vision, Yoshua mulai menggunakannya. Dia membeku setelah melihatnya sekilas. Meskipun ia bisa melihat sosok yang berlari tadi, namun saat itu malam hari, dan ia tidak bisa melihat sekilas penampilan mereka. Namun, dengan pencitraan termal, dia bisa melihat semuanya. Para pembudidaya yang berlari itu sama sekali tidak memiliki ciri-ciri manusia. Yang paling mengejutkannya adalah tungkai atas mereka yang terlalu berkembang, wajah yang memanjang, dan telinga yang tegak. Apakah mereka bahkan manusia? Hayden berbisik karena terkejut. Yoshua, mengapa mereka terlihat seperti anjing berkaki dua? Mereka bukan anjing, kata Yoshua sambil terus menatap sosok-sosok yang sedang berlari itu. Keluarga Zing tinggal di Drieso. Tidak ada serigala di sana, kan? Serigala. Hayden menegang sebelum mendongakkan kepalanya untuk menatap Yoshua dengan kaget. Apa kau bilang mereka adalah manusia serigala? Alih-alih menjawab pertanyaan Hayden, Yoshua malah berbaring dan memejamkan mata untuk mulai merenung. Dia tidak dekat dengan Jonathan, tetapi karena mereka memiliki tujuan yang sama, dia ingin mengenal Jonathan. Sayangnya, berbagai alasan telah menghentikannya untuk benar-benar bertemu dengan pria itu. Selain itu, Hayden bukan bagian dari 8 keluarga terhormat, jadi dia tidak akan mengetahui banyak rahasia. Oleh karena itu, keduanya tidak tahu apa-apa tentang berita tentang Charlie yang dibawa kembali oleh Jonathan dari Remdik, apalagi berita tentang manusia serigala dan prajurit yang telah dimodifikasi. Oleh karena itu, mereka terkejut melihat makhluk-makhluk ini. Ada yang aneh. Pada akhirnya, Yoshua adalah keturunan dari keluarga terhormat, dan dia telah mendapatkan warisan keluarga Whiteley. Dengan demikian, dia lebih berpengetahuan daripada Hayden. Salah satu buku kuno menyatakan bahwa ada banyak jenis monster di masa lalu, dan apapun bisa dijadikan prinsip. Namun, sekarang prinsip surgawi telah rusak, jauh lebih sulit bagi makhluk jenis lain untuk mengambil bentuk fisik. Jadi, sangat jarang untuk menemukan monster ini saat ini. Tidak mungkin ada monster serigala sebanyak ini meskipun mereka adalah pembudidaya. Tindakan mereka jelas telah ditentukan sebelumnya. Saya khawatir ada sesuatu yang sangat aneh tentang masalah ini. Seseorang mungkin berada di balik ini, gumam Yoshua dalam hati sebelum berbalik menghadap Hayden. Hayden, saya punya hipotesis, tapi saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Hayden menoleh ke arah Yoshua. Siapa yang peduli apakah itu benar atau salah? Katakan saja. Yoshua mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menunjuk ke arah utara. Jika ingatanku tidak salah, sungai di depan sana seharusnya adalah sungai yang akan bermuara ke sungai Onsi. Puluhan mil ke arah utara adalah tanah Remdik. Jika tebakanku benar, orang-orang ini berasal dari Remdik. Bagaimana bisa? Yoshua berkata, kita tidak tahu apakah mereka manusia atau bukan, tetapi jika mereka manusia, bagaimana mereka bisa berubah seperti ini? Apakah kamu tidak melihatnya? Orang-orang ini memiliki telinga seperti serigala. Bagaimana mungkin manusia memiliki ciri-ciri seperti itu? Yoshua tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar kata-kata Hayden. Dia memiliki pengetahuan yang luas, tetapi dia belum pernah menemukan metode kultivasi yang memungkinkan manusia berubah menjadi binatang. Aku juga belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi ini sepertinya satu-satunya penjelasan. Yoshua menguatkan dirinya saat dia menatap Hayden. Situasi di Doveston sangat rumit saat ini. Jika orang-orang ini benar-benar orang siulian dari Remdik, kita harus menemukan cara untuk memberitahu Jonathan dan yang lainnya tentang mereka. Ada lebih dari 100 orang kultivator alam suci di sini. Jika kita membiarkan mereka lepas di Doveston, Chanaya akan kalah dalam pertempuran bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bab 1048. Hanya itu yang dikatakan Yoshua sebelum menyembunyikan auranya dan melesat pergi. Hayden ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Oleh karena itu, dia memukul batu besar di sisinya dan mengumpat. Sialan kau, Yoshua, siapa yang peduli dengan negara pada saat seperti ini? Kita bahkan tidak tahu apakah kita akan selamat dari ini. Yang bisa dipikirkan Hayden hanyalah keselamatan ratusan nyawa dalam keluarganya. Dia sangat ingin menemukan tanah leluhur keluarga Whiteley bersama Yoshua segera sebelum memimpin pasukannya kembali ke Drieso untuk menyingkirkan keluarga Osborne.
Namun, Yoshua tampaknya teralihkan perhatiannya. Ia mengkhawatirkan Doveston, dan hal itu membuat Hayden marah. Saat dia melihat Yoshua menghilang di malam hari, Hayden menghela nafas tanpa daya sebelum melesat mengejarnya. Jika ia ingin menghidupkan kembali keluarga Zing, ia harus mengikuti Yoshua. Dia tidak punya pilihan lain. Keduanya berlari dalam kegelapan. Dengan bantuan kacamata penglihatan malam Hayden, mereka berada sekitar 300 meter di belakang manusia serigala. Itu adalah jarak aman yang memungkinkan mereka untuk tetap bisa melihat manusia serigala tetapi tidak terdeteksi. Keduanya mengikuti manusia serigala ke arah utara. 100 mil kemudian, manusia serigala akhirnya berhenti tepat di luar Jusipi. Apa yang mereka coba lakukan? Yoshua bertanya-tanya sambil menatap mereka. Kemudian, para manusia serigala berpencar menjadi dua kelompok, dan masing-masing kelompok berpisah. Masing-masing satu. Yoshua bertanya pada Hayden. Hayden menggelengkan kepalanya. Yoshua, tugasku adalah mengikutimu. Saya tidak sebaik kamu, satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah balas dendam keluarga Zing. Mendengar itu, Yoshua tertawa kecil. Sepertinya dia sudah menduga jawaban itu dari Hayden. Baiklah, kalau begitu, kita akan pergi bersama. Tanpa ragu-ragu, Yoshua memilih kelompok manusia serigala yang menuju ke barat. Ada sekitar 20 manusia serigala dalam kelompok itu, dan mereka memiliki tujuan yang jelas barak garnisun di sebelah barat Jusipi. Aku yakin para manusia serigala ini berasal dari Remdik, kata Yoshua ketika melihat mereka menyelinap ke dalam barak garnisun. Detik berikutnya, dia mengaktifkan energi spiritualnya. Kita menyerang sekarang, Yoshua berteriak, bumi terasa bergetar di bawah kakinya. Dia kemudian meluncurkan dirinya seperti rudal ke arah barak. Dengan Formation Crusher di tangannya, Yoshua mengayunkannya ke tanah. Sebuah penghalang yang tak terlihat mendarat di atas para manusia serigala. Meskipun para manusia serigala cepat bereaksi, mereka tidak secepat pembudidaya alam dewa. Beberapa berhasil menghindari penghalang karena posisi mereka, tapi setengahnya terhalang oleh penghalang. Setelah satu lolongan, manusia serigala lainnya mulai melolong. Dalam waktu singkat, para manusia serigala terpecah menjadi dua kelompok. Mereka yang tidak terhalang bergegas menuju barak, sementara yang terhalang mulai menyerbu ke arah Yoshua dan Hayden. Terdengar suara tembakan yang keras. Siluman serigala pertama terbang mundur, separuh kepalanya hilang. Tepat saat suara tembakan terdengar, alarm di barak yang berada di kejauhan mulai berbunyi. Lampu sorot di sekitar barak menyala, dan para pria mulai mengamati sekeliling mereka. Ada serangan musuh, teriak penjaga jaga sambil membunyikan sirene. Segera, semua artileri diarahkan untuk menyerang manusia serigala yang menyerang. Namun, meskipun artileri itu berguna untuk melawan para kultivator yang belum mencapai alam Grandmaster, itu tidak berguna untuk melawan manusia serigala. Mesin-mesin pembunuh buatan manusia itu memanggil perisai sambil terus melesat ke arah barak. Peluru yang ditembakkan para prajurit akhirnya memantul dari perisai seolah-olah itu hanya tetesan di atas payung, tidak berbahaya bagi mereka. 9 manusia serigala kemudian melompat ke udara dan menabrak barak. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 20 detik. Tetap saja, Doveston berada dalam situasi yang menegangkan, jadi semua tentara yang ditempatkan di Doveston menjaga kewaspadaan mereka setiap saat. Jika bukan karena fakta bahwa para prajurit telah tidur dengan senjata di tangan mereka, manusia serigala akan menyerbu markas mereka bahkan sebelum mereka sempat berebut senjata. Sayangnya, mereka masih tidak memiliki kesempatan melawan sejumlah besar pembudidaya alam Grandmaster. Suara tembakan bergema terus-menerus di daerah itu, dan teriakan memenuhi udara. Dalam hitungan detik, barak itu telah berubah menjadi neraka. Sementara itu, Yoshua dan Hayden berada dalam mode membunuh yang hiruk-pikuk. Hayden tidak akan menganggap dirinya sebagai seorang pria patriotik, tetapi ketika dia mendengar suara tembakan di barak, dia merasakan ledakan kemarahan di dadanya. Dia menikamkan pedangnya ke salah satu dada manusia serigala sambil berteriak, "Sialan! Mati saja kalian semua!" Saat itu juga, cakar manusia serigala yang besar mengayun ke arah kepalanya. Sebelum manusia serigala itu bisa mencapai tujuannya, sesosok makhluk hijau menerjang dan meraih lengan manusia serigala itu sebelum mengayunkannya ke tanah. Kemudian, Yoshua memanggil prajurit roh dengan Troop Summoner. Ketika Hayden menoleh untuk menatap Yoshua,
dia melihat butiran keringat berkumpul di dahi Yoshua. Meskipun manusia serigala Grandmaster Realm bukanlah tandingannya, 9 dari manusia serigala itu telah melarikan diri. Dia harus segera menyelesaikan pertarungan mereka untuk menyelamatkan Barak. Sebuah penggaris hitam menusuk salah satu dada manusia serigala dan terbang kembali ke tangan Yoshua. Kami pergi. Yoshua berteriak sambil berbalik dan berlari menuju Barak sebelum tubuh manusia serigala itu sempat jatuh ke tanah. Hayden segera mencabut pedangnya dan berlari menuju Barak bersama Yoshua. Mereka berada 1000 meter jauhnya dari tujuan mereka, tapi mereka adalah pembudidaya alam dewa, jadi itu hanya beberapa detik lagi bagi mereka. Terlepas dari kecepatan mereka, mereka masih terpana oleh pemandangan yang menyambut mereka ketika mereka tiba. 9 manusia serigala alam dewa telah mendatangkan malapetaka pada setengah dari Barak. Para prajurit tidak memiliki senjata yang cukup untuk menghadapi makhluk-makhluk buas ini, jadi mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Mereka bahkan tidak bisa mengulur waktu untuk diri mereka sendiri. Persetan denganmu, Hayden berteriak sebelum meluncurkan dirinya ke arah manusia serigala terdekat. Yoshua juga sangat marah. Bebaskan Vita yang disita, bunuh mereka semua. Bab 1049. Dengan teriakan keras, Yoshua menaiki platform yang dibentuk oleh energi spiritual yang terkumpul. Setelah itu, energi spiritual dalam radius beberapa kilometer mulai terkonsentrasi secara besar-besaran di udara, menandai kemunculan sekelompok prajurit roh berwarna hijau. Tidak seperti di masa lalu ketika wajah para prajurit roh itu kabur, mereka terlihat sangat jelas kali ini dan tidak perlu dikendalikan oleh Yoshua kali ini. Saat formasi mereka selesai, mereka akan menyerang ke arah gelombang energi spiritual manusia serigala. Bahkan, orang bisa melihat wajah-wajah samar yang menutupi tubuh para prajurit roh. Saat dia menatap para prajurit roh yang tampaknya penuh dengan permusuhan, Yoshua tahu bahwa ini bukan hanya prajurit roh biasa. Sebaliknya, mereka adalah yang paling jahat dari mereka semua karena kebencian ekstrim yang mereka pendam. Mereka adalah prajurit roh yang terbentuk dari prajurit yang baru saja mati yang rohnya belum sepenuhnya menghilang. Saat landasan energi spiritual di bawah kakinya memudar menjadi sinar cahaya, Yoshua terhuyung-huyung ke depan dan berlutut. Saat menyentuh hidung dan mulutnya untuk memeriksa, dia dapat melihat bahwa tangannya berlumuran darah. Itu adalah indikasi kerusakan yang diderita tubuhnya karena secara paksa memanggil roh-roh tentara yang telah mati ke dalam tubuh prajurit roh. Bagaimanapun juga, roh-roh ini seharusnya kembali ke langit dan bumi. Meskipun demikian, dia tidak menyesal sedikit pun. Sambil mengepalkan tinjunya, Yoshua berteriak sekeras-kerasnya. Prajurit, sekarang saatnya untuk membalas dendam. Menanggapi raungannya, para prajurit roh mengeluarkan raungan mengerikan sebelum menerjang ke medan perang melawan manusia serigala. Sementara itu, Yoshua penghancur formasi di tangan melihat ke arah seorang prajurit yang bagian bawah tubuhnya hancur. Darah menyembur dari mulut prajurit itu ketika dia berbicara. Komandan, saya di sini. Setelah memimpin Yaleviu selama hampir 10 tahun, Yoshua sangat hafal dengan alamat prajurit itu. Setelah dikenali, Yoshua tidak merasa perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Oleh karena itu, dia berlutut dan bertanya sambil tersenyum. Manusia serigala itu mungkin berasal dari Remdik. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Prajurit itu mengerahkan sisa tenaganya untuk mencengkeram ujung celana Yoshua. Doveston, kekurangan orang. Yaleviu, militer. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, prajurit itu menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan Yoshua, dia memegang tangan prajurit itu sampai akhir. Posisinya direbut oleh upaya rahasia Wilbur dan keluarga Saladai. Meskipun Wilbur berhasil merebut kekuasaan dan tidak ada yang bisa menghentikannya, dia tidak mampu membuat anak buahnya mematuhinya karena kurangnya legitimasi. Akibatnya, Yoshua masih menjadi panglima tertinggi di Canaya di mata rakyat. Oleh karena itu, prajurit tanpa nama itu meminta bala bantuan untuk para prajurit yang ditempatkan di Sungai Ongsi meskipun dia berada di ambang kematian. Bagi Yoshua, percakapan seperti itu membuatnya merasa seakan-akan jantungnya ditusuk oleh pisau tajam. Saat vitalitasnya mulai mengalir secara terbalik, sensasi manis dapat dirasakan di tenggorokannya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menekan pembalikan tersebut dengan energi spiritualnya. Setelah Yoshua bangkit berdiri, Formation Crusher berubah menjadi bayangan yang terbang melintasi kamp militer.
Itu akan menembus kepala setiap prajurit yang sedang berjuang dalam kesakitan tetapi tidak memiliki harapan untuk sembuh. Setelah itu, dia melompat ke udara dan menyerang ke arah manusia serigala. Pada saat itu, para prajurit roh dan Hayden telah membunuh 4 dari 9 manusia serigala. Adapun 5 sisanya, mereka berada dalam posisi bertahan. Namun, setelah mengeluarkan raungan yang menggelegar, 4 dari mereka mulai melakukan serangan balik seolah-olah mereka telah mengamuk. Meskipun manusia serigala tidak memiliki pikiran sendiri, mereka tetap tidak kebal terhadap rasa sakit. Kapanpun mereka terluka atau nyawa mereka terancam, mereka akan menghindar. Namun, setelah raungan yang mengancam, mereka menyerang para prajurit roh dan Hayden secara histeris tanpa mempedulikan nyawa mereka. Penasaran dengan kejadian tersebut, Yoshua melepaskan indera spiritualnya dan mendeteksi sesosok makhluk halus di dalamnya selama sepersekian detik. Dia kemudian melompat ke atap dan melihat keluar. Di sana, dia dengan cepat melihat seekor manusia serigala yang melarikan diri ke arah utara. Itu pemimpin mereka. Tanpa ragu-ragu, Yoshua berhenti melawan manusia serigala di depannya dan menghilang dalam sekejap untuk mengejar musuh yang melarikan diri. Sementara itu, Hayden dengan cepat memahami apa maksud Yoshua. Setelah menusukkan pedangnya ke leher lawannya, dia berbalik dan melesat ke menara pengawas di sampingnya. Dengan hentakan lembut pada kakinya, dia menggunakan menara itu sebagai landasan untuk melontarkan dirinya puluhan meter ke udara. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya, mengangkatnya setinggi mata, dan membidik. Menyelesaikan 3 gerakan dalam satu tarikan napas, Hayden menyesuaikan bidikannya ke arah manusia serigala dan menarik pelatuknya dengan tegas. Di tengah-tengah bunyi tembakan, si manusia serigala berlari ke arah yang dituju oleh Hayden dengan pelurunya. Rasanya seakan-akan Hayden sudah sering melakukannya dalam latihan. Lolongan berikutnya adalah bukti bahwa kekuatan besar peluru yang dibuat khusus telah menembus perisai roh manusia serigala dan menghancurkan kaki kanan serta lututnya. Setelah kehilangan keseimbangan, manusia serigala itu berguling ke depan sejauh puluhan meter sebelum jatuh ke tanah. Namun, ia berjuang keras untuk kembali berdiri. Sayangnya, Yoshua tiba di sisinya sebelum ia sempat melakukannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melepaskan Formation Crusher. Seolah-olah semua anggota tubuh manusia serigala itu terbelenggu, aliran energi spiritualnya langsung terputus. Tidak adanya energi spiritual mengakibatkan bulu manusia serigala itu rontok dan terbawa angin. Wajahnya perlahan-lahan dapat terlihat saat fitur tampan dari seorang Remdikian terungkap. "Tolong jangan bunuh," pria itu memohon dalam bahasa Remdikian. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, Formation Crusher telah menembus medan eliksir dan energinya, menghapus kultivasi apapun yang dia miliki. Setelah itu, Yoshua berlutut di samping kultivator Remdikian dan meletakkan Formation Crusher di atas tubuhnya. "Katakan padaku apa misimu dan apa yang sedang direncanakan oleh Remdik. Saya akan memberikan kematian yang cepat untuk itu. Jika tidak, Anda akan memohon untuk dibunuh begitu saya mulai menyiksa Anda," ancam Yoshua dalam bahasa Remdikian yang fasih. Ketika Remdikian merasakan pergerakan energi spiritual Yoshua, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Saat itulah teror dan keyakinan muncul di matanya. Namun, dengan lambaian tangannya, Yoshua menggunakan energi spiritualnya untuk mencengkeram pipi Remdikian. Menyembunyikan racun di gigimu adalah teknik yang ditemukan oleh agen rahasia Chanaean. Karena Anda menolak untuk berbicara, tidak ada gunanya saya menahan diri. Mencongkel mulut kultivator Remdikian terbuka dengan energi spiritual, Yoshua mengepalkan tangan kirinya ke dalam kepalan tangan. Pada saat dia melepaskan cengkeramannya, 2 gigi besar perlahan-lahan melayang keluar dari mulut Remdikian. Di dalamnya terdapat 2 pil transparan. Pil semacam itu diciptakan 500 tahun yang lalu oleh para prajurit tangguh Chanaea. Selama seseorang tidak menggigitnya dengan keras, pil-pil itu tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Jika seseorang jatuh ke dalam keadaan yang mengerikan, ia dapat dengan paksa meretakkan giginya untuk membuat dirinya mati dengan cepat. Setelah menyingkirkan kedua gigi itu, Yoshua menyeringai. "Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, brengsek." Bab 1050. Jelas sekali apa yang dilakukan Yoshua untuk naik ke posisinya di Zetfield di bawah pengawasan 8 keluarga terhormat. Jika seorang prajurit Alpha ditangkap, mereka tidak bisa ditanyai. Bagaimanapun juga, mereka terpengaruh oleh obat-obatan yang mereka terima dan kehilangan kepribadian asli mereka serta kemampuan untuk berpikir.
Namun, Beta Warrior memiliki pikiran dan kesadaran yang independen. Jika medan eliksir mereka dihilangkan, mereka tidak akan berbeda dengan orang biasa. Sebelum Yoshua hampir tidak menggunakan tekniknya, manusia serigala itu sudah membocorkan semua rencana yang dia ketahui. Jadi, Remdik sudah bersiap untuk bergerak. Meskipun manusia serigala ini tidak tahu rencana apa yang akan ditindaklanjuti oleh Remdik untuk menyerang, sekarang saya tahu setidaknya 300 manusia serigala telah menyusup ke Doveston di Horbah. Bahkan Terandia dan Baridoki telah disusupi. Sepertinya misi mereka hanya untuk menghancurkan dermaga, pesawat terbang, pembangkit listrik di Esistan, menara komunikasi, stasiun bus, dan infrastruktur lainnya. Karena satu tim terdiri dari 20 anggota, itu berarti setidaknya ada 15 tim. Rasa dingin menjalar di tulang belakang Yoshua setelah dia mendengarkan pernyataan sang manusia serigala. Serangan Remdik mungkin sederhana dan brutal, tapi sangat efektif. Jika mereka menghancurkan infrastruktur tersebut, maka bala bantuan dari Angkatan Darat Timur hanya dapat diangkut dengan pesawat dari Sungai Onsi. Ini adalah metode yang sangat tidak efisien karena pertempuran akan membutuhkan banyak sekali tentara. Remdik pasti merencanakan sebuah invasi. Doveston. Sementara Yoshua sedang berpikir keras, Hayden, yang berdiri di sampingnya, sudah mengayunkan pedangnya. Pembudidaya Remdikian di tanah sudah berubah menjadi genangan pasta daging. Bahkan Hayden, yang terbiasa melihat orang mati, tidak tega melihatnya secara langsung. Apa yang terjadi, Yoshua? Sambil mengerutkan kening, Hayden menatap Yoshua. Yoshua menoleh ke arah barak. Menyadari hal itu, Hayden dengan cepat menjelaskan, jangan khawatir, manusia serigala itu sudah mati. Kekhawatiran Yoshua mereda saat mendengarnya. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Hayden, Doveston akan segera dihabisi. Tanpa menunda-nunda, dia menyampaikan informasi yang dia dapatkan dari pembudidaya Remdikian kepada Hayden tanpa menyisakan sedikit pun detail. Hayden juga tercengang setelah mendengarkannya. Aku tahu para manusia serigala ini mungkin merupakan sinyal dari serangan Remdik yang akan datang, tapi aku tidak menyangka keadaan sudah seserius ini. Yoshua, apa maksudmu? Meskipun jawabannya sudah ada di benaknya, dia masih ingin bertanya kepada Yoshua tentang hal itu. Menggunakan energi spiritual, Yoshua menyapu Formation Crusher dan menghapus darah di atasnya. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Saya bukan panglima tertinggi lagi, tapi saya masih penduduk Canaya. Aku tidak memiliki kekuatan untuk mengusir semua pasukan Remdik, tapi sekarang aku telah mengalami hal ini, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton lagi. Beritahukan kepada Angkatan Darat Timur tentang masalah ini. Mereka harus bersiap-siap terlebih dahulu. Saat Yoshua berbicara, dia berlari menuju barak. Meskipun manusia serigala itu agresif, saya melihat bahwa tidak semua tentara di barak dibantai. Masih ada banyak orang di sana ketika saya tiba. Di dalam barak, para prajurit yang masih hidup merawat rekan-rekan mereka yang terluka. Yoshua dan Hayden melompat-melompati tembok yang tinggi. Ketika mereka mendarat di tanah, orang-orang di sana mengarahkan senjata mereka ke arah keduanya dengan panik. Tanpa ragu, Hayden mengangkat dua perisai, satu di belakang dan satu di depan, untuk melindunginya dan Yoshua. Sementara itu, seorang pembudidaya alam superior berdiri dari barak. Semuanya, turunkan senjata kalian. Jangan tembak tanpa seizin saya. Sudah menjadi tugas seorang prajurit untuk mengikuti perintah. Jadi, bahkan di bawah lingkungan seperti itu, kerumunan orang masih segera menurunkan senjata mereka setelah mendengar perintah dari panglima tertinggi mereka. Sementara itu, Yoshua menyingkirkan perisai yang melindunginya di bagian depan dan mendekati perwira itu. Halo, nama saya Yoshua Whiteley. Saya tahu siapa Anda, jawab tentara itu dengan mata berkaca-kaca. Meskipun berita tentang apa yang terjadi di Yaleviu telah ditutup, dia masih seorang praktisi Siulian dengan lingkarannya sendiri. Oleh karena itu, dia memiliki caranya sendiri untuk menerima informasi. Terima kasih atas kerja keras Anda, Komandan. Sambil berbicara, dia memberi hormat kepada Yoshua dan Hayden. Yoshua mengangguk. Daripada membuang-buang waktu untuk basa-basi, dia langsung menuju ke intinya. Saya perlu menghubungi Pangeran Diouli. Aku punya informasi penting yang akan mempengaruhi situasi Doveston. Sudah selesai. Komandan berbalik dan melambaikan tangannya. Beberapa saat kemudian,
Seorang pemberi sinyal mendekati keduanya dengan telepon satelit. Saya telah membuat sambungan ke markas, Pak. Komandan tersebut kemudian mengangguk ke arah Yoshua. Yoshua tidak ragu-ragu menerima telepon yang disodorkan oleh petugas sinyal. Saya mantan Panglima tertinggi, dan saya perlu berbicara langsung dengan Pangeran Diauli. Sementara itu, Hayes dan Hades merasa gelisah di kamp Angkatan Darat Timur di River Onsi. Pada saat itu, seluruh unit intelijen Doveston dikerahkan. Hanya dalam waktu setengah jam, seolah-olah seluruh Doveston telah jatuh ke dalam kekacauan. Bandara dan stasiun Bas Horbah hancur berkeping-keping. Selain itu, semua pesawat di bandara hancur. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa terbang pada periode waktu ini. Stasiun kereta api berada dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Semua rel kereta api yang melewati stasiun kereta api di Kransbay mengalami ledakan setiap 10 km. Kerusakan itu membentang ratusan kilometer untuk setiap jalur yang disebutkan di atas ke segala arah. Hal itu benar-benar memusnahkan harapan untuk menggunakan kereta api sebagai alat transportasi. Kerusakan serupa juga terlihat di jalur kereta api utama Baridoki dan Terandia, stasiun bas, dermaga, dan bandara. Itu adalah serangan frontal yang strategis untuk memutus semua rute pasokan Angkatan Darat Timur. Semua orang yang menerima berita itu langsung mengerti bahwa River Onsi, tong mesiu yang telah berdiam diri selama 6 bulan, hampir meledak. Hades dan Hayes terus-menerus mengirimkan perintah dengan setiap berita yang diterima unit intelijen. Selanjutnya, Hades memerintahkan Angkatan Darat Selatan untuk memulai pengangkutan tentara secara besar-besaran ke River Onsi melalui pesawat dengan cara apapun yang diperlukan. Saat itulah seorang perwira bergegas masuk ke dalam tenda besar. "Komandan, ada yang ingin berbicara dengan Anda." Saat petugas itu berbicara, dia menyerahkan telepon satelit kepada Hayes. Hayes menatap petugas itu dengan dingin. "Katakan saja apa beritanya, tidak bisakah Anda melihat betapa sibuknya saya?" "Pak, ini dari mantan Panglima tertinggi, Yoshua. Dia meminta untuk berbicara hanya dengan Anda." Mendengar nama Yoshua, Hayes dan Hades tertegun. Sejak Wilbur naik ke atas panggung, Yoshua menghilang. Mengapa dia muncul sekarang? Hayes melirik Hades sebelum mengambil telepon. Ini Hayes Yeager yang berbicara. Bersambung.